Kita lihat berita lain, Saudara. Universitas Lambung Mangkurat mendukung pendidikan bagi mahasiswa disabilitas. Agar dapat melanjutkan studi tanpa terhambat biaya, pihak kampus memastikan mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan beasiswa hingga lulus. Samia, satu dari 13 mahasiswa penyandang disabilitas, resmi bergabung di keluarga besar Universitas Lumbung Mangkurat. Mereka antusias mengikuti pengenalan kehidupan kampus di Banjarbaru. Samia, mahasiswi teman tuli dan disabilitas lainnya didampingi mahasiswa pendamping untuk memastikan komunikasi dan interaksi berjalan lancar. Dukungan ini tak hanya memberikan rasa aman bagi mahasiswa disabilitas, tapi juga membangun percaya diri untuk beradaptasi di lingkungan kampus. Bagi Samia, beasiswa yang diberikan kampus dianggap menjadi jembatan untuk menyelesaikan pendidikan dengan keterbatasannya tanpa terhambat biaya. Samia di sini merasa terbantu, ada JBI untuk disabilitas, ada merasa nyaman. Kalau nggak ada JBI malah sulit. Samia alhamdulillah mendapat beasiswa, alhamdulillah membantu orang tua, bisa sukses. Samia merasa senang. Lewat unit layanan disabilitas, Universitas Lambung Mangkurat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemberi beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta. Komitmen ini bukan hanya mengurangi beban ekonomi, namun juga membuka peluang yang sama untuk meraih prestasi. Melalui pendampingan dan beasiswa, mahasiswa disabilitas diharapkan dapat mengikuti perkuliahan tanpa kendala, sekaligus memberikan inspirasi bagi mahasiswa lain untuk tidak menyerah dalam mengejar pendidikan. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Komitmen Universitas Lambung Mangkurat memberikan beasiswa untuk mahasiswa disabilitas, kita tanyakan langsung kepada Wakil Rektor 3 Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Rusmin Nuryadin. Selamat siang Pak Rusmin. Siang, Mas Terima Reza. kasih sudah bergabung bersama Kompas TV, Pak. Pak, ini kalau misalnya melihat dari berita yang sudah kami tayangkan tadi, berapa banyak sih Pak total mahasiswa disabilitas yang mendapatkan beasiswa dan kriterianya apa untuk mahasiswa disabilitas ini mendapatkan beasiswa tersebut? Dari semua angkatan ya, termasuk angkatan 2025 ini ada sekitar 72 mahasiswa disabilitas ya. Dan 720 ini adalah total semua dan semuanya dapat beasiswa. Untuk kriteria ya tidak ada kriteria khusus seleksi untuk seleksi beasiswa. Jika mahasiswa difabel ini dinyatakan sudah masuk mahasiswa ULM dan mendapatkan nomor induk mahasiswa, itu akan langsung dapat beasiswa gitu. Jadi secara otomatis begitu ya Pak, tidak ada kriteria khusus untuk mahasiswa mendapatkan beasiswa di sana? Betul, betul. Oke, selain beasiswa, fasilitas apa sih Pak yang didukung pihak kampus untuk agar proses belajar mengajar di sana juga bisa dirasakan nyaman untuk para mahasiswa disabilitas? Kita berusaha ya untuk menjadikan kampus ini menjadi kampus ramah difabel ya. Jadi Universitas Lambung Mangkurat ramah difabel. Tentunya untuk menjadi kampus yang ramah difabel, kita perlu menyediakan fasilitas-fasilitas difabel. Meskipun diakui bagi kami Universitas Lambung Mangkurat belum sepenuhnya bisa dikatakan sebagai kampus ramah difabel. Nah, kemudian ya bagi anak-anak beasiswa ini sejak tahun 2024 ya, tahun 2024 tahun lalu kita beri laptop khusus yang dirancang untuk difabel. Ya, laptop difabel. Kebetulan ini dari sponsor ya, dari pihak ketiga yang memberikan bantuan tersebut. Nah, kemudian selain itu kita dampingi anak-anak difabel ini ya dengan volunteer yang sudah kami didik ya, kami beri pelatihan dan rata-rata mereka adalah di volunteer tersebut itu adalah dari program kebutuhan khusus ya, program studi kebutuhan khusus. Nah, kemudian selain itu juga
ada bantuan juga dari pihak lain itu berupa alat bantu bagi mereka ya, misalkan bagi yang tidak mendengar alat bantu pendengar, kemudian bagi tidak melihat kita sediakan juga alat raganya gitu. Itu yang bisa kami lakukan untuk mereka. Oke. Mas Reza. Tadi laptop untuk teman-teman disabilitas juga diberikan di sana, terus juga alat pendengar bagi yang tidak bisa mendengar. Lalu pendampingan juga diberikan. Apakah kelas-kelas nanti pada saat menempuh pelajaran di kampus begitu Pak, apa dipisah atau digabung dengan teman-teman yang lainnya? Ini jadi mahasiswa difabel ini kebetulan tersebar di beberapa program studi. Oke. Ya, meskipun saya akui kebanyakan itu dalam program studi khusus, tapi ada juga dalam program studi lain. Mereka berbaur dengan semua, jadi tidak ada kelas khusus untuk mereka. Mereka berbaur dengan mahasiswa lainnya. Nah itu kelebihannya. Jadi tapi dalam proses pembelajaran nanti kadang mereka didampingi oleh volunteer-volunteer itu. Oke. Nah, apa Pak, ketika memang volunteer-volunteer itu disediakan untuk membantu teman-teman disabilitas, mahasiswa disabilitas di sana, apakah juga pastinya diberikan pembelajaran khusus dong Pak bagi volunteer-volunteer ini untuk bisa mendampingi? Apa saja yang sudah diberikan kampus kepada volunteer ini untuk bisa mendampingi mahasiswa disabilitas di sana? Sampai sekarang ya volunteer-volunteer ini adalah kebanyakan dari mahasiswa PKH. Oke. Ya, program studi kebutuhan khusus. Jadi mereka memang sudah dilatih khusus untuk itu. Gitu. Nah, dalam tahun kemarin kita sudah coba membuka untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Ya, mahasiswa di program PKH ya, untuk kita latih. Ya, latih bagaimana bahasa isyarat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana membaca braille gitu ya. Jadi kita bagaimana menghadapi anak-anak autis gitu. Itu yang kita lakukan pelatihan-pelatihan terhadap mahasiswa lain selain mahasiswa PKH. Iya, tadi salah seorang mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat juga menyampaikan, Samia namanya Pak, menyampaikan bahwa begitu senang mendapatkan beasiswa dan bahkan bisa membantu kedua orang tuanya secara ekonomi di sana. Apa yang mereka sampaikan kepada pihak kampus, terus harapan mereka ketika mendapatkan beasiswa ini sehingga bisa mengikuti pelajaran dan bahkan bisa lulus dari Universitas Lambung Mangkurat di sana? Baik ya, Samiah ini anak kembar dua ya. Jadi kedua-duanya ini adalah tidak bisa bicara. Ya, kedua tidak bicara dan kakak beradik ya kembar. Nah, mereka ikut seleksi. Seleksi ini lewat seleksi mandiri universitas, ya seleksi mandiri universitas. Meskipun ada yang lulus lewat seleksi tulis, ya nasional. Ada yang lulus lewat seleksi nasional. Kemudian Samia ini lulus dengan lewat seleksi mandiri. Nah, dalam proses seleksi Samia ini sudah dibantu, ya sudah dibantu kita arahkan kemana, ya proses seleksi. Jadi Universitas Lambung Mangkurat membantu dalam proses seleksi di awal. Samia sangat senang ya, kemarin kita wawancara dengan dia, Samia sangat senang diterima di Universitas Lambung Mangkurat, bisa berbaur dengan mahasiswa lainnya juga aware kepada dia ya, komunikasi aktif dan dari sumringah senyum sapa Samria itu ya kita melihat kesenangan dia dan menyampaikan hal yang positif bahwa terima kasih pada Universitas Lambung Mangkurat telah diterima menjadi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya, kemudian diberikan lagi beasiswa sampai bisa selesai di Universitas Lambung Mangkurat. Gitu kira-kira Samia. Itu ya, harapan dan juga bahagia disampaikan teman-teman disabilitas yang mendapatkan beasiswa di sana. Tapi Pak Rusmin, dari pihak kampus sendiri ada nggak sih Pak tantangannya ketika memang mahasiswa disabilitas ini mendapatkan beasiswa di sana? Apa tantangan yang ditemukan dari pihak kampus terkait hal ini Pak? Nah ini tantangan terbesar ya Mas Reja. Jadi tantangan terbesar ini tidak semua dosen bisa berkomunikasi dengan mereka. Metode pembelajarannya pun tidak semua dosen bisa untuk metodenya. Nah itu sehingga tantangan terbesar ini terkadang ada mahasiswa yang kuliah di prodi tertentu ya karena fasilitas tidak mencukupi, dosennya tidak bisa untuk komunikasi dengan mereka sehingga kita coba alihkan ke program studi lain ya yang memang bisa gitu sepanjang mahasiswanya mau. Ini tantangan terbesar bagi kita ya sehingga ini pun juga tidak semua prodi bisa menerima difabel. Ini tantangan terbesar kami. Upaya apa yang dilakukan pihak kampus untuk menjawab tantangan ini Pak?
Ini kita coba ya, pertama kita mengalihkan ya mahasiswa-mahasiswa difabel ini kepada program studi yang memang sudah siap untuk menerima mereka. Jadi mereka misalkan pertama ada di prodi A, kemudian prodi A ini fasilitas terutama dosennya belum siap, nah kita alihkan ke prodi yang lain. Fasilitasi untuk itu kita. Nah, kemudian kita mencoba ya melatih dosen-dosen ini ya yang siap ya untuk dilatih. Nah, di program studi PKH pelatih-pelatihnya. Nah, kemudian yang sudah kita banyak lakukan itu adalah mendampingi lewat volunteer-volunteer itu. Ya. Oke. Itu yang kita lakukan untuk mereka. Semoga bisa semuanya akhirnya seluruh prodi juga bisa menerima mahasiswa disabilitas di sana begitu ya Pak ya. Nah, Pak Rusmin Ya, terakhir tapi jangka Mas panjang. Ya, gimana Pak? Reja, mungkin tidak bisa semua prodi juga ya, karena ada prodi-prodi yang mensyaratkan tidak bisa menerima mereka, misalkan kedokteran, ya kan yang buta warna pun tidak bisa diterima gitu, kan gitu. Nah Ya. itu, nah jadi ada beberapa prodi yang memang mensyaratkan tidak bisa, seperti farmasi juga mungkin tidak bisa untuk lakukan itu. Oke, jadi prodi-prodi yang dianjurkan oleh pihak kampus begitu ya, Pak Rusmin ya. Iya. Nah, Iya, Pak betul. Rusmin, ke depannya jangka panjang apa yang nantinya akan dilakukan pihak kampus, terutama untuk mengakomodir teman-teman disabilitas ini agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan apalagi ini juga sudah mendapatkan beasiswa. Betul. Eh, Universitas Lambung Mangkurat tidak membatasi ya jumlah mahasiswa yang akan diterima ya di Lambung Mangkurat, siapapun dari kelompok manapun silahkan untuk bisa studi di Universitas Lambung Mangkurat dan akan coba kita fasilitasi. Ke depan ya kami juga akan lebih merencanakan dengan baik menjadi kampus yang ramah difabel, yaitu yang selama ini fasilitas ya mungkin masih kurang, ya dirasakan masih kurang. Kita coba tingkatkan untuk menjadi kampus yang ramah difabel, ya. Nah itu, jadi karena kalaunya sudah menjadi kampus yang ramah difabel, semua pelayanan terhadap mahasiswa difabel pasti akan terpenuhi. Oke, Itu mewujudkan kampus ramah difabel, bentuk komunikasi apa yang sudah dilakukan ke dinas terkait maupun ke sponsor misalnya yang sudah dilakukan pihak kampus Pak sejauh ini? Contoh yang paling yang terlihat ya, ya kita membantu dalam proses mencarikan beasiswa untuk mereka. Ya, tahap pertama dari pihak ketiga cuma bisa memberikan beasiswanya saja. Ya, nah itu beasiswa yang sama mungkin dengan beasiswa yang diberikan kepada adik Papua ya. Nah kan ini ada beasiswa adik difabel gitu kan. Nah ini dari perusahaan ini kita memperbesar jumlah beasiswanya. Jadi sudah lumayan beasiswa mereka itu 1 bulan 2,5 juta. Berbeda dengan beasiswa yang lain yang baru 1 juta levelnya. Nah kemudian setelah perkembangan kelihatan anak-anak ini perlu nih alat komunikasi ya, alat bantu ya. Misalkan kita usulkan ke pihak ketiga untuk mengadakan laptop yang khusus untuk difabel. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah kemudian ya komunikasi kita dengan kementerian kita lakukan untuk fasilitas kampus. Ya, misalkan bagaimana kita menyediakan roda untuk mereka, bagaimana supaya perkuliahannya itu tidak ada yang di lantai 2, ya, kemudian fasilitas supaya mereka bisa langsung masuk ke dalam, ke masjid, ke kelas, ya, itu kita lakukan itu. Ya, dan kemudian masih banyak lagi yang seharusnya misalkan jalan ya, yang harus dilakukan jalan untuk difabel. Nah, itu yang belum kita adakan, dan hal lain fasilitas-fasilitas lain misalkan untuk ke lantai 2 kan perlu lift, mungkin harus disediakan lift untuk ke lantai 2. Itu jadi kita terus komunikasi dengan kementerian ya, dan kementerian juga support dari Kementerian Dikti support untuk bagaimana pelayanan difabel ini. Selain itu juga dari kementerian juga sebenarnya ada beasiswa adik difabel sebenarnya ya. Cuma karena DULM ini dari pihak ketiga sudah mencukupi untuk tahun ini adik difabel, beasiswa adik difabel kita tidak mengajukan untuk beasiswa dari kementerian. Itu kira-kira Mas Rina. Baik, terima kasih sekali lagi Wakil Rektor 3 Universitas Lambung Mangkurat Pak Muhammad Rusmin Nuryadin atas waktu bersama Kompas TV. Mudah-mudahan mewujudkan universitas yang ramah difabel bisa diwujudkan dan bisa menjadi inspirasi buat seluruh kampus yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Sapa Indonesia Siang Kompas TV. Baik, terima kasih.